Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah kita pada ibadah gabungan umum Minggu 1 November 2020. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bisa bangkit berdiri. Marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita akan memulaikan ibadah kita ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan bagi kita datangnya dari pihak Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus serta Allah Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengarkan ayat penuntun yang akan membimbing kita memasuki ibadah kita pada pagi ini yang diambil dari Yesaya 12 ayat 2. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Marilah kita naikkan pujian hormat diberi. Marilah kita semua masuk ke dalam doa untuk memulai ibadah kita ini, kemudian diikuti dengan doa pengakuan dosa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kembali kami datang ke hadirat-Mu, kami dapat memuji, memuliakan nama Tuhan. Di minggu yang baru ini kembali kami boleh datang ke hadirat Tuhan, biarlah Tuhan pimpin, tolong kami, berikan kepada kami hikmat bijaksana di dalam terus mengikuti Tuhan. Dan ajar tolong kami, hati kami boleh benar-benar terarah kepada Tuhan. Di dalam kondisi pandemi ini kami boleh diberikan hati yang terus bersandar dan berharap kepada Tuhan.
Kami tahu kami manusia lemah, kami manusia yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Biarlah kami boleh mengaku di hadapan Tuhan, dan kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada kami, boleh terus memberikan kepada kami pengampunan, sehingga kami boleh dengan hati yang sebagai seorang anak boleh belajar untuk mengikut dan belajar mengenal Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan pimpin kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berikutnya kita akan melakukan pembacaan bersama dari kitab Mazmur yang akan diambil dari Mazmur 107 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Mazmur 107 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang menggembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang-orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan dengan kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Demikianlah pembacaan bersama dari kitab Mazmur. Bersama dengan gereja Tuhan di berbagai tempat dan di segala abad, kita akan mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bersama-sama menaikkan pujian Juru Selamat yang ajaib.
Berikutnya kita akan memberikan persembahan. Marilah kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu yang berada di rumah dapat memberikan persembahan melalui rekening yang tertera pada layar. Bapak Ibu, biarlah kita semua memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Marilah kita menaikkan pujian, ku bersyukur Tuhan. Berikutnya kita akan berdoa untuk persembahan dan sekaligus doa syafaat. Marilah kita tundukkan kepala, kita berdoa dalam hati kita. Tuhan, terima kasih kembali kami boleh mengumpulkan persembahan kami pada pagi ini. Kami boleh memberikan bagi Tuhan, kami tahu segala berkat, kekuatan, kesehatan, jasmani maupun rohani Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Biarlah persembahan yang telah kami kumpulkan ini boleh dipakai untuk pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan terus pimpin kami di dalam segala keberadaan kami. Kami tahu kami manusia di dalam kedangingan kami lemah, kami tidak berdaya dengan segala dosa-dosa kami. Biarlah kami boleh Tuhan berikan kepada kami hati yang berharap bersandar kepada Tuhan. Kasih setiamu boleh beserta dengan kami. Kami berdoa menyerahkan di tengah-tengah pandemi COVID ini banyak hal yang kembali kami diingatkan oleh Tuhan bagaimana hidup kami ini tidak ada artinya, bahwa hidup kami ini adalah penuh dengan hal-hal yang tidak bisa kami kontrol. Kiranya Tuhan bantu dan tolong kami, berikan kepada hati kami yang bisa melihat rencana Tuhan, anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami dapat menjadi murid Tuhan, kami dapat menjadi anak yang mengikuti teladan daripada Bapa. Kami berdoa menyerahkan untuk gereja di tempat ini, kiranya Tuhan terus pimpin dan tolong untuk setiap anak-anak yang boleh bersekolah di tempat ini melalui ibadah online, melalui guru-guru yang mengajar mereka. Kiranya Tuhan berikan hikmat bijaksana, dan juga orang tua, kiranya Tuhan berikan kesabaran di dalam kami mendidik anak-anak. Kami berdoa menyerahkan untuk jemaat Tuhan yang bergumul di dalam masalah kesehatan, di dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan terus pimpin dan tolong kami, berikan kepada kami pengharapan, hati yang terus bersandar berharap kepada Tuhan. Dan kami berdoa menyerahkan juga untuk hamba Tuhan, untuk jemaat, maupun untuk guru-guru, maupun anak-anak yang ada di Gereja Kristen Kalam Kudus. Tuhan pimpin dan tolong kami semua di dalam segala hal yang kami hadapi di dalam hidup ini. Bolehlah kami terus melihat hanya kepada Tuhan saja. Kami berdoa menyerahkan juga untuk bangsa dan negara kami, untuk presiden, wakil presiden. Kiranya Tuhan yang terus pimpin untuk setiap anak-anak yang duduk di dalam pemerintahan. Biarlah Tuhan berikan hikmat dan bijaksana di dalam mengurus pemerintahan ini ya Bapak. Kami berdoa menyerahkan juga untuk akan dilaksanakannya pilkada nantinya. Kiranya Tuhan yang terus pimpin kami, berikan kepada kami hikmat bijaksana di dalam memilih calon yang terbaik. Biarlah kota Medan ini dan sekitarnya boleh mendapat belas kasihan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami ini. Amin. Marilah kita akan menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Ramaria Ritonga. Kita naikkan pujian sangat besar anugerahnya. Sangat
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita akan membaca dari kitab Yunus, pasal yang kedua. Saya undang kita semua berdoa, kita mohon anugerah Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dalam kesempatan ini Tuhan menyapa kami lewat kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong kami untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu dan memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami hidupi dalam kehidupan kami pada saat ini. Biar kiranya Engkau yang berkarya di dalam dan melalui hamba-Mu, dan Engkau juga berkarya di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan membaca bagian ini. Saya akan membaca dari tempat ini, jemaat sekalian dapat mengikutinya di rumah kita masing-masing. Doa ucapan syukur Yunus. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu, katanya. Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung, aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau menaikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihani mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita adalah orang-orang yang berbahagia jika kita membaca, merenungkan firman Tuhan, terlebih lagi melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Jemaat kekasih Kristus, dalam 2 bulan ini saya bertemu dengan 2 orang ibu di tempat yang berbeda dan waktu yang berbeda. Dan mereka mengisahkan tentang kehidupan mereka dan orang yang ada di sekitar mereka. Ibu yang pertama yang mengalami kecelakaan, tetapi di dalam peristiwa kecelakaan tersebut ia mendapatkan pertolongan yang luar biasa.
dari seseorang yang tidak ia kenal dan tidak ada kaitannya dengan kecelakaan yang dialaminya. Tetapi orang tersebut dengan rela memberikan pertolongan kepadanya. Di dalam kesaksian ibu itu, ia berkata bahwa kebaikan-kebaikan yang selama ini ia telah tabur, maka itulah waktunya ia memetiknya. Dia telah mendapatkan kembali kebaikan-kebaikan yang pernah ia lakukan kepada orang lain. Ibu yang kedua berbicara tentang suaminya yang sakit, yang sudah cukup lama dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ibu itu bercerita bahwa suaminya sejak masa mudanya adalah seorang yang baik dan suka menolong. Bukan saja keluarganya yang dia tolong, tetapi juga orang-orang lain di sekitarnya juga ia tolong. Maka ibu itu kemudian bertanya, mengapa suaminya yang begitu baik, tetapi mengapa mengalami hal yang seperti ini? Adalah hal yang lumrah dan mudah dipahami atau diterima oleh seseorang jika di dalam kehidupan ini ia berbuat baik, maka ia akan menerima hal-hal yang baik. Tetapi betapa sulitnya untuk memahami ketika di dalam kehidupan ini dia berbuat baik, tetapi justru yang didapatkannya adalah hal-hal yang tidak baik atau yang kurang menyenangkan. Tetapi hal yang lebih sulit memberikan persoalan besar untuk memahaminya atau menghadirkan tanda tanya yang besar dan yang tidak terjawab oleh siapapun adalah kalau seseorang yang sudah sedemikian jahat hidup di dalam ketidakbenaran, tetapi justru ia mengalami kebaikan, pertolongan, dan juga dalam tanda petik keselamatan dalam kehidupannya. Kalau kita melihat di dalam kitab Yunus atau kisah Yunus, pada waktu yang lalu kita sudah mempelajari dalam pasal yang pertama. Dan kita melihat bagaimana tentang kisah Yunus di dalam pasal yang pertama. Di sana dikatakan bahwa Yunus yang sudah melanggar perintah Tuhan. Bagaimana dia telah mengingkari akan panggilan Tuhan. Lepas dari keberatan-keberatan yang ia miliki terhadap orang Niniwe, kemana Tuhan menyuruh dia untuk pergi. Tetapi sebagai nabi yang mengenal Tuhan, Yunus terlalu berani untuk menantang dan menolak panggilan Tuhan. Yunus dengan sadar ia menolak atau ia tidak mau melamatuhi perintah Tuhan. Dan kita dapati pada akhirnya dia yang dengan sadar telah melanggar perintah Tuhan yang mengakibatkan badai datang yang mengancam akan keselamatan orang-orang di kapal. Pada akhirnya ia sendiri yang meminta untuk dia dilemparkan ke dalam laut. Di dalam ayat yang ke-17, pasal yang pertama dikatakan, maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus
dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Kita dapati ayat pasal selanjutnya dikatakan di dalam perut ikan ia berdoa kepada Tuhan Allahnya. Ayat yang pertama dikatakan berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu, katanya. Yunus yang tidak taat kepada Tuhan dan yang memilih untuk dilemparkan ke laut sebagai konsekuensi ketidaktaatannya kepada Tuhan, ternyata masih diberi anugerah oleh Tuhan sehingga ia tetap hidup di dalam perut ikan yang telah menelan dia. Minggu yang lalu, dan kalau kita juga mempelajari dari beberapa penafsir bahwa memang ini adalah satu kejadian yang luar biasa, tetapi bukan berarti tidak dimungkinkan karena memang ada sejenis ikan yang sangat besar yang dapat menelan sesuatu yang besarnya sebesar manusia. Nah, tetapi kita dapati memang adalah anugerah Tuhan bagi dia sehingga dia masih dapat bertahan di dalam perut ikan tersebut. Nah, kalau kita melihat di dalam pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Ayat 1 dan ayat 2 sebenarnya itu merupakan ringkasan apa yang terjadi yang dialami oleh Yunus setelah dia dilemparkan ke laut dan masuk ke dalam perut ikan. Selanjutnya ayat 3 dan sampai ayat 6a. Di sana kita mendapati bagaimana Yunus menggambarkan apa yang dia alami, apa yang dia rasakan. Dan dia mengungkapkan di dalam doa yang dalam bentuk puisi. Dikatakan, telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu mengikuti aku. Kita mendapati di sini bagaimana dia menggambarkan akan keberadaannya tak kala dia dilemparkan ke dalam laut tersebut. Kita mendapati bagaimana dia menjelaskan ketika dia masuk lebih dalam dan lebih dalam lagi. Di ayat yang ketiga dikatakan dia masuk ke pusat lautan. Ayat yang kelima dikatakan lumut lautan meliliti dia, meliputi dia. Dan dia masuk ke dasar bumi. Ayat yang ke-6a. Di sini dia menggambarkan keadaannya yang terus mengalami dia semakin tenggelam dan menuju kepada kematiannya. Itulah seakan-akan yang dirasakan, dialami oleh Yunus pada waktu dia ada di dalam perut ikan tersebut. Selanjutnya kita dapati ayat 6b sampai ayat yang ke-10. Kemudian dia mengungkapkan bahwa Tuhan yang memberikan pertolongan kepadanya. Keselamatan dia peroleh dari Tuhan. Dikatakan di sini, ketika itulah engkau menaikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Lalu di ayat 9b dikatakan, keselamatan adalah dari Tuhan. Nah, kita melihat di dalam bagian ini bagaimana Yunus sungguh-sungguh menyadari bagaimana akibat dari ketidaktaatannya dan dia masuk di dalam kondisi yang
penuh dengan keterpurukan ketika dia harus mengalami masuk ke dalam dasar lautan. Nah, tetapi kalau kita melihat bahwa kondisi atau keberadaannya yang memberontak kepada Tuhan, tetapi bagaimana Tuhan tetap memberikan pertolongan. Nah, kadang-kadang atau ada banyak penafsir merasa menganggap bahwa Yunus di dalam perut ikan itu berdoa itu adalah menunjukkan pertobatannya. Tetapi kalau kita meneliti sebenarnya bahwa Yunus belum bertobat. Kalau kita melihat apa yang dia ungkapkan di dalam doanya, jelas bahwa Yunus hanya sekedar menyadari kondisinya yang terpuruk, tetapi sesungguhnya dia belum sungguh-sungguh bagaimana dia menyadari apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupannya. Karena kalau kita melihat kondisi atau doa daripada Yunus ini, yang pertama masih berpusat kepada diri sendiri. Tak kala dia menggambarkan masalahnya, dia melihat bahwa Allah penyebabnya dia kemudian masuk dilemparkan ke dalam lautan. Dan dia masuk semakin dalam. Dan dia menyadari memang dia berada di dalam kondisi tenggelam dan akan menuju kepada kematian. Tetapi kalau kita melihat bagaimana di sini tidak ada satu kesadaran untuk dia menyadari dan juga kemudian menyatakan pengakuan dosa dan bertobat kepada Tuhan. Bahkan justru kalau kita melihat dia masih tetap di dalam sikapnya yang merasa dia menjadi orang yang superior sebagai umat pilihan Allah. Tetapi orang-orang non-Yahudi, mungkin juga orang Niniwe yang Tuhan suruh dia pergi ke sana untuk memperingatkan mereka adalah orang-orang yang memang pantas untuk dihukum. Nah, kita melihat tetap dia di dalam kekerasan hatinya. Nah, tetapi kita dapati di ayat yang ke-10 di sana, ayat 9 sebelumnya dikatakan bahwa keselamatan datang dari Tuhan. Keselamatan adalah dari Tuhan. Dan ayat yang ke-10 dikatakan bahwa Tuhan memerintahkan atau berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu. Dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Dan di pasal 3 kita dapat melihat selanjutnya bahwa Tuhan memberikan tugas kepadanya. Nah, kita melihat di dalam bagian ini menjadi satu pertanyaan. Mengapa Tuhan menyelamatkan Yunus? Bukankah seharusnya ya sudah, kalau dia sudah memberontak kepada Tuhan, biarlah dia menerima apa yang sudah dia lakukan. Tetapi di dalam bagian ini dengan ajaib, ayat 17 pasal yang pertama dikatakan, atas penentuan Tuhan datang seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus bertahan di perut ikan selama 3 hari 3 malam. Dan dikatakan di dalam ayat 10 pasal yang kedua ini, dikatakan Tuhan berfirmanlah Tuhan kepada ikan, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Kita dapati di dalam bagian ini. Sebenarnya bagaimana Tuhan menunjukkan anugerahnya kepada Yunus. Seperti ia juga menunjukkan anugerahnya kepada para pelaut dan juga kepada orang Niniwe yang
Tuhan ingin Yunus pergi ke sana memberitahukan kalau mereka tidak bertobat, maka Tuhan akan menunggang balikkan akan negeri mereka. Tidak tergantung kepada Yunus untuk dia diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan menunjukkan anugerahnya yang besar terhadap seorang nabi yang dengan terang-terangan, dengan sadar telah memberontak kepada Tuhan. Pada waktu khotbah di dalam Yunus pertama, jelas-jelas sebenarnya Yunus tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri dari hadapan Tuhan sekalipun dicatat ia mau pergi jauh dari hadirat Tuhan. Tetapi pemahamannya akan Tuhan tidak serta-merta diiringi dengan bagaimana dia menghidupi akan kebenaran firman Tuhan. Dan sudah sepantasnya sebenarnya bahwa dia juga seharusnya sama dengan apa yang dia pikirkan kepada orang-orang yang tidak taat, mereka akan dihukum Tuhan. Dia sendiri juga seharusnya dihukum oleh Tuhan. Tetapi yang kita dapati, anugerah Tuhan, sebagaimana dikatakan, keselamatan datang dari Allah. Allah memberikan keselamatan kepada Yunus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Seharusnya ini menjadi satu pembelajaran bagi setiap kita. Bahwa sebenarnya anugerah penyelamatan yang Allah kerjakan atau berikan kepada orang-orang berdosa itu tidak bergantung kepada kita. Terkadang banyak di antara kita berpikir bahwa kita diselamatkan oleh Tuhan oleh karena ada sesuatu pada diriku. Padahal jelas dikatakan bahwa kita diselamatkan adalah karena kasih karunia Allah. Tidak ada sesuatu apapun di dalam diriku yang membuat Allah pantas untuk kemudian menyelamatkan kita. Apalagi kalau kita mencoba untuk memeriksa diri kita. Siapa kita? Mungkin kita dapat menampilkan kehidupan kita yang terbaik di depan orang. Tapi kalau kita meneropong akan kehidupan hati kita, bukankah di dalam diri kita ada banyak hal yang bertentangan, khususnya di dalam rencana dan tujuan Allah dalam kehidupan kita, yaitu seharusnya hidup kita adalah teosentrik. Artinya kita terus berpusat kepada Allah. Apa yang kita lakukan terus berpusat kepada Allah. Apa yang kita pikirkan kita berpusat kepada Allah. Apa yang kita kerjakan kita berpusat kepada Allah. Tetapi mari kita periksa. Bagaimana kita menjalani hidup? Bukankah lebih banyak egosentrik? Semua melulu tentang aku. Apa yang aku pikirkan? Yang memberikan keuntungan bagiku. Apa yang aku inginkan, yang membuat aku nyaman. Bahkan ketika kita melakukan sesuatu ini dan itu, semua pada akhirnya kita akan melihat apa kait-mengaitnya yang memberikan sesuatu dalam kehidupanku. Tetapi anugerah Allah, kasih karunia Allah, Allah berikan. Sama seperti kepada Yunus. Yang tidak layak, yang tidak pantas. Tetapi Tuhan sendiri berkenan untuk menyelamatkan dia. Kalau kita menyadari bahwa keselamatan itu datang dari Allah. Seharusnya setiap kita belajar untuk mensyukuri akan keselamatan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita.
Dengan kita terus merendahkan hati kepada Tuhan dan membawa kehidupan kita kepada apa yang Allah rancangkan dalam kehidupan kita. Untuk kita terus berfokus kepada apa yang Allah inginkan untuk kita hidupi di dalam kehidupan ini. Dan yang ketiga, ketika kita menyadari keselamatan datang dari Allah, bahwa itu tidak tergantung kepada cara atau bentuk yang kita sendiri inginkan, tetapi sesuai dengan apa yang Allah tentukan. Kalau kita berpikir mungkin Yunus ketika diselamatkan oleh Allah, mungkin dia akan berpikir, Tuhan janganlah masuk ke dalam laut, janganlah masuk ke dalam perut ikan, bau amis gelap dan sebagainya. Tetapi kita dapati bahwa ketika Allah menyelamatkan, kita akan melihat bahwa cara bagaimana Allah menyelamatkan tidak ditentukan dengan kemauan kita, tetapi sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Dan kita dapati di dalam penyelamatan kita sebagai manusia berdosa, Allah telah memberikan hanya dengan satu cara, yaitu kita percaya kepada Yesus Kristus yang telah datang menjadi manusia untuk mati di kayu salib, menanggung seluruh hukuman dosa manusia, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya diselamatkan. Hanya dengan iman kita mempercayai. Banyak orang mungkin berpikir, wah gampang sekali. Seharusnya kan buat ini, lakukan ini dan itu. Tapi jelas dikatakan setiap orang yang percaya kepadanya diberikan hidup yang kekal. Tidak turut dihukum, tetapi dia diselamatkan. Kita hanya perlu mengimani, percaya. Setelah kita menyadari kita berdosa, kita datang kepada Tuhan, percaya kepadanya. Selanjutnya, ketika kita menyadari bahwa keselamatan datang dari Allah, sebagai ungkapan syukur kita adalah kita ingin bukan hanya kita saja yang mengalaminya, tetapi setiap orang yang ada di sekitar kita. Maka untuk itu kita akan menceritakan, kita akan memberitahukan, kita akan mewartakan bahwa keselamatan datangnya daripada Allah dan kita sudah mengalaminya, dan tentunya bukan karena kuasa kita, kehebatan kita. Kembali kita menyadari bahwa itu adalah dari Tuhan, dan untuk itu setelah kita mewartakannya, kita terus mendoakannya, memohon anugerah Tuhan, agar oleh anugerah Tuhan orang-orang yang telah kita beritakan kasih karunia Allah, keselamatan di dalam Yesus Kristus, Tuhan sendiri yang berkarya dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari bagi kita yang masih belum pasti akan keselamatan kehidupan kita, mari kita datang kepada Tuhan. Bagi kita yang sudah sungguh mengalami keselamatan hidup yang kekal Tuhan telah anugerahkan, mari kita terus hidup memperkenankan Tuhan dan mewartakan keselamatan itu kepada siapa saja. Dimulai dari keluarga kita, teman-teman kita, orang di sekitar kita. Kita ceritakan kepada mereka tentang keselamatan yang daripada Tuhan. Dan kita menaruh akan keyakinan kita bahwa Tuhan yang akan berkarya dalam hidup mereka. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami sungguh melihat akan kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang besar yang menyelamatkan nabi-Mu Yunus. Engkau memberikan dia kehidupan
Dan lebih daripada itu Tuhan, Engkau menyelamatkan kami. Bukan saja untuk keselamatan lahiriah, tetapi keselamatan hidup yang kekal. Karena kami menyadari sebagai manusia berdosa, kami akan mendapatkan hukuman murka Allah di dalam hukuman neraka yang kekal. Tetapi kasih karuniamu telah Engkau anugerahkan menyelamatkan kami di dalam Putramu Yesus Kristus. Tuhan, tolonglah kami agar dalam kehidupan kami sungguh-sungguh mensyukuri keselamatan itu dan meresponinya dengan benar. Kami terus hidup seturut dengan kehendak-Mu dan kami mewartakan akan keselamatan yang daripadamu kepada orang-orang yang Tuhan hadirkan di sekitar kami. Tolong kami Tuhan dan berikan kami kekuatan dan keberanian untuk itu. Terpuji Engkau ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kita akan kembalikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Kita nyanyikan lagu doksologi. Mari kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Kristus, pulanglah, kembalilah kepada kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kehidupan kita. Kerjakanlah apa yang menjadi tanggung jawabmu dalam kehidupanmu. Dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Saat teduh kebaktian selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.